Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Rudy Taufik. Kode saham yang pertama yaitu Pura dengan nama perusahaan PT Putra Rajawali Kencana Tbk. Kemudian yang kedua yaitu kodenya BPTR dengan nama perusahaan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja bahas perusahaan yang pertama yaitu Pura. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya Pura. Kemudian kita enter ya. Nah, kalau kita lihat grafik perusahaan Pura ini dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways, kemudian di bulan Mei itu harga sahamnya naik mencapai puncak tertinggi di 158. Kemudian setelah itu harga sahamnya turun, jatuh, kemudian mentok di 50. Kemudian tidur selama beberapa bulan. Dan menariknya di bulan September tanggal 27 tepatnya itu harga sahamnya naik mencapai di harga 89, kemudian turun lagi, kemudian mentok di 50 sideways. Kemudian di tanggal 9 Desember ini harga sahamnya di Rp78 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ya, dari tanggal 1 November. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya. Nah, kita ganti dulu di sini kodenya Pura. Kemudian kita klik dari 01 ya, tanggal 1, kemudian bulan 11. Kemudian sampai tanggal 9 Desember. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau kita lihat sebulan terakhir ya, itu perusahaan Pura ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka kesimpulannya itu adalah massive accumulation. Jadi selama kenaikan ini ya, jadi selama pas sideways ini investor besarnya ngumpulin, kemudian mereka markup harga di sini, kemudian mereka melakukan akumulasi di sini, kemudian mereka markup sampai harganya naik. Nah, selama investor besarnya masih akumulasi ya, masih melakukan hajar kanan atau dengan memborong barang-barang yang dijual oleh retail di sini, maka itu masih berpotensi harganya naik ke harga 100-an, seperti itu. Tapi ketika investor besarnya distribusi, maka kita harus cepat-cepat juga untuk menjual perusahaan yang kita miliki ini, yaitu perusahaan Pura ini. Kalau misalkan Anda punya barangnya ya, atau Anda punya perusahaan ini, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset saya dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan Pura ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Kemudian investor besarnya itu memiliki porsi kepemilikan sebesar 45,4% saham scriptless yang beredar. Kemudian investor retail itu memiliki 52,8% dari saham scriptless yang beredar. Jadi kepemilikan investor retail masih sangat besar di sini, lebih besar dibandingkan kepemilikan investor besarnya. Maka dari itu kemungkinan harganya naik sangat tinggi, sangat signifikan, itu kecil sekali. Ya, menurut saya palingan naik ke harga 100, kemudian turun lagi, seperti itu. Itu pun kalau investor besarnya mau untuk rela untuk mengeluarkan uang mereka untuk membeli barang-barang yang dijual oleh retail, seperti itu. Nah, yang menarik adalah investor retail selama sebulan terakhir ini itu menambah kepemilikan mereka.
yaitu sebesar 5,3%. Jadi porsinya besar sekali. Retail masuk di sini. Seperti itu. Jadi di sini selama kenaikan ini, kalau investor besarnya distribusi, sebaiknya kita juga ikut jualan. Seperti itu saran saya. Karena kepemilikan retail sangat besar di sini. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan yang kedua ya. Kita langsung saja ganti di sini perusahaannya, kodenya BPTR. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat di sini perusahaan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk ini selama setahun terakhir harga sahamnya sideways. Kemudian dari bulan Maret itu harga sahamnya naik pelan-pelan, kemudian naik sampai puncak kenaikan tertinggi itu di bulan November. Itu harga sahamnya naik signifikan sampai ke harga 590, puncak tertingginya. Kemudian sekarang beberapa hari terakhir harga sahamnya turun seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ya, dari tanggal 1 November. Nah, kita cek dulu data broker summary-nya. Oke, kita ganti di sini kodenya BPTR. Kita ganti tanggalnya di sini tanggal 1 bulan 11 sampai tanggal 9 bulan 12 Desember ya. Kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kita bisa lihat di sini selama sebulan terakhir ini ya, itu investor besarnya cenderung kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual ya, itu mereka selama kenaikan ini ya, mereka melakukan hajar kanan, memborong barang-barang yang dijual oleh investor lain. Kemudian mereka di puncak sini ya, selama 3 hari perdagangan ini mereka jualan seperti itu. Jadi total lot yang mereka beli dengan total lot yang mereka jual itu kecenderungannya sudah sama. Artinya mereka sudah distribusi di sini. Nah, ini berpotensi kalau mereka tidak melakukan akumulasi atau pembelian kembali, maka harga sahamnya akan terus turun seperti itu. Nah, itu berdasarkan data broker summary-nya. Sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan dari Sekuritas, maka disimpulkan bahwa perusahaan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk ini itu 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau digital. Artinya bisa dijual secara penuh di pasar reguler maupun pasar tunai. Seperti itu. Di pasar negosiasi juga bisa kita jual. Nah, kemudian yang paling menarik adalah kepemilikan investor besarnya. Kepemilikan investor besar di perusahaan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk ini sangat besar sekali, yaitu sebesar 92,3%. Ini perusahaan yang sangat menarik ya. Sangat oke sekali kalau untuk investasi jangka panjang. Artinya kita cukup memperhatikan kepemilikan investor besarnya. Kalau mereka masih memiliki porsi yang cukup besar, berarti mereka punya kepentingan untuk markup harga atau memborong harga saham yang dijual oleh investor lain. Karena mereka punya banyak barang di sini. Seperti itu. Artinya kepentingan mereka masih sangat besar sekali. Nah, dan ternyata kepemilikan investor retail itu kecil sekali, yaitu 5,7% dari total 100% saham scriptless yang beredar. Jadi, ini menarik untuk di hold kalau misalkan Anda sudah beli di harga bawah ya. Nah, selama investor besarnya tidak distribusi dalam jumlah besar, sebaiknya kita hold. Karena ini harga sahamnya bisa tembus sampai ke 1.000, ke 2.000, bahkan ke 3.000 pun bisa. Seperti itu. Tergantung investor besarnya kalau mereka mau markup harga atau memborong barang-barang dari investor retail. Ya tentunya mereka punya kepentingan karena mereka punya barang, punya
saham yang jumlahnya cukup besar, yaitu 92,3% di perusahaan ini. Jadi potensi kenaikan yang sangat signifikan itu besar sekali, seperti itu. Tinggal kita menunggu apakah investor besarnya punya cash atau punya dana yang lebih untuk memborong barang-barang yang dijual retail atau tidak, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Rudy Taufik ya. Nah, baik, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.